Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 28 Januari 2022. Dan renungan kita untuk hari ini dengan judul Tantangan dari Satu Pekerjaan Besar. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu sepanjang malam, kami boleh tidur dan kami boleh bangun di pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan pagi ini jadi berkat dalam kehidupan kami, mengisi hati kami, dan komitmen kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, renungan pagi kita 28 Januari 2022 di pagi hari ini dengan judul Tantangan dari Satu Pekerjaan Besar. Dan ayat tema kita Yesaya 54 ayat 2. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sekali lagi, Yesaya 54 ayat 2. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Umat Tuhan memiliki pekerjaan yang luar biasa di hadapan mereka. Sebuah pekerjaan yang harus terus-menerus menjadi terkenal. Upaya kita di jalur misionaris harus menjadi jauh lebih luas. Pekerjaan yang lebih pasti daripada yang telah dilakukan harus dilakukan sebelum kedatangan kedua Tuhan kita Yesus Kristus. Umat Tuhan tidak boleh menghentikan pekerjaan mereka sampai mereka akan mengelilingi dunia. Kebun anggur mencakup seluruh dunia, dan setiap bagiannya harus dikerjakan. Ada tempat-tempat yang sekarang menjadi ladang belantara moral, dan ini akan menjadi seperti taman Tuhan. Tempat-tempat sampah di bumi haruslah diolah agar mereka bertunas dan berkembang seperti mawar. Wilayah baru akan dikerjakan oleh orang-orang yang diilhami oleh Roh Kudus. Gereja baru harus didirikan, jemaat baru diorganisasikan. Pada saat ini harus ada perwakilan dari kebenaran masa kini di setiap kota dan di belahan bumi yang terpencil. Seluruh bumi akan diterangi dengan kemuliaan kebenaran Tuhan. Terang harus bersinar ke semua negeri dan semua orang. Dan dari mereka yang telah menerima terang itulah akan memancar terang. Bintang siang telah terbit atas kita, dan kita harus memancarkan cahayanya ke atas jalan mereka yang berada dalam kegelapan. Krisis sedang menimpa kita. Sekarang kita harus dengan kuasa Roh Kudus memberitakan kebenaran agung pada hari-hari terakhir ini. Tidak lama lagi, setiap orang akan mendengar peringatan itu dan membuat keputusannya. Maka akhir itu akan datang. Ini adalah inti dari semua keyakinan yang benar. Untuk melakukan hal yang benar, ada waktu yang tepat. Tuhan adalah Tuan pekerja. Dengan pemeliharanya, Dia mempersiapkan jalan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Saudaraku, tantangan dari satu pekerjaan besar yang kita hadapi sekarang ini adalah bagaimana Yesus itu dikenal, Yesus itu diketahui, Yesus itu dapat diterima oleh setiap orang yang ada di atas dunia ini. Dunia ini ibarat sebuah ladang kebun, di mana kebun ini adalah kebun anggur Tuhan. Kebun anggur ini mencakup seluruh dunia, dan setiap bagiannya harus dikerjakan. Pekerjaan itulah yang kita sebut dengan pekerjaan Injil. Pekerjaan itu yang kita sebut dengan pekerjaan Tuhan, di mana padang belantara, ladang belantara moral, ladang belantara seperti
kebun anggur Tuhan ini harus disiapkan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Secara sederhana, pekerjaan kita adalah menyatakan Yesus kepada dunia ini, menyatakan terang kepada dunia ini. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Tetapi Yesus juga meminta kepada kita, karena Yesus katakan, "Kamulah terang dunia." Kamu adalah terang dunia. Kita tahu kita bukanlah terang yang sesungguhnya. Kita hanyalah sarana untuk memantulkan terang Tuhan itu. Jadi kalau sinar kasih Allah telah memancar ke dunia ini melalui Yesus Kristus, menerangi kegelapan di atas dunia ini, maka ketika kita menjadi agen untuk memancarkan terang dari Yesus kepada dunia ini, maka kita akan menjadi sarana penyelesaian pekerjaan Tuhan. Kita akan menjadi misionaris, dan itulah tantangan terbesar kita. Tantangan terbesar kita sebenarnya bukan bagaimana kita harus mengisi kehidupan ini dengan jabatan, dengan harta, dengan segala-galanya. Itu semua penting, karena itu akan menunjang pekerjaan pelayanan di atas dunia ini. Tetapi yang paling terpenting adalah kita harus menyadari, apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, kita harus menjadi sarana penyebaran Injil, penyebaran berita tentang Yesus. Kita harus menjadi terang, pantulan kasih Allah di mana saja kita berada. Itulah tantangan paling terbesar yang patut kita renungkan hari ini, dan komitmen kita apakah kita mau menjadi pelayan Injil. Pelayan Injil bukan hanya menjadi pendeta. Saudara berbaik, memiliki hubungan yang baik dengan tetangga saudara. Saudara telah menjadi misionaris di sekitar di mana saudara berada. Dan panggilan kepada saya dan saudara-saudara pada pagi hari ini adalah, maukah kita menjadi penginjil, menjadi pembawa terang, menjadi misionaris di mana saja kita berada? Jawab dalam hati saudara, dan kita akan berdoa untuk mohon kuasa Roh Kudus menuntun kita untuk mengaplikasikan, menghidupkan pekabaran ini dalam hidup kita setiap hari. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini, bahwa tantangan terbesar kami ternyata bukan bagaimana kami menjaga hidup kami, kualitas hidup kami, mendapatkan uang, bekerja dan sebagainya. Tapi tantangan terbesar kami adalah, apakah semua aktivitas kami ini bisa kami jadikan sarana untuk membawa terang Yesus kepada orang lain di sekitar kami? Kami mohon Tuhan, berkati kami, dan agar kami dapat membuat komitmen untuk menjadi misionaris, menjadi sarana di mana Injil, di mana terang Yesus dikabarkan kepada setiap orang, bahkan yang belum pernah mendengarkan. Biarlah kami hari ini Tuhan memilih untuk menjadi anak-anak-Mu, menjadi misionaris di mana saja kami berada. Berkati kami hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Semua permohonan doa yang diusulkan oleh saudara kami, Tuhan memberkati, khusus untuk Ibu Rina Giri. Tuhan memberkati anaknya yang di dalam perawatan medis. Tuhan berkati, sembuhkan dengan cara-Mu yang ajaib, agar pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan selalu. Dan semua lagi yang lain dalam kebutuhan masing-masing Tuhan pelihara. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.